Shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan di CSC. Apa kabar semua? Luar biasa, amin. Hari ini mari kita sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari saya ajak semua anak-anak Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan pada pagi ini, amin. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih 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 oh Tuhan. Yes Lord. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. More than yesterday, I
I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. Sama-sama katakan dari hatimu, you Lord, I need you more. I need you more. Katakanmu di hadapan Tuhan. More than yesterday, I need you more. More than what can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the names I breathe, more than anything. For this time go by, I will by your side. 'Cause I never want to come back to all my life. I need you more than yesterday. I need you more, yes Lord. More than what can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more, yes Tuhan. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Terima kasih, oh Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mau Engkau, Tuhan. Lebih dari segalanya, Tuhan. Lebih dari segalanya, Tuhan. More than yesterday, Tuhan. More than yesterday, Tuhan. More than yesterday, Tuhan. Kirabada karabarabarabarabarabarabaraba se. Terima kasih, Tuhan. I need you more and more, Lord. I need you more and more, Lord. I need you more and more. Terima kasih, oh Tuhan. Kirabada kasih, kiramana karab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 a. Kuramana kasih, kiramana karab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 a. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Tuhan, I need you more and more, Lord. More than yesterday, Lord. Tuhan, kami tidak mau hidup kami yang lama, Tuhan. Kami mau hidup kami dibarui dengan baru yang baru, Tuhan. Anggur yang baru, minyak yang baru, Kau pulihkan hidup kami, Tuhan. Kau basuh kami, Tuhan, dengan keletihan. Setiap keletihan di tubuh jiwa kami, Tuhan. Kami mau di dalam nama Tuhan Yesus kebas segala roh keletihan di tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Bangkitkan roh kami saat ini, Tuhan. Lebih dan lebih kami mau Engkau, Tuhan. Kami mau Engkau lebih dan lagi dan lagi, Tuhan. More than more, Tuhan. More than more. More than yesterday, Lord. More than yesterday, Lord. More than yesterday, Lord. Tuhan, kami mau Engkau, Tuhan. Hidup kami, Tuhan. Lebih dan lagi, Tuhan. Lebih dan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. I need you more and more, Tuhan. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak bisa melakukan semuanya, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bila Engkau berserta kami, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Segala pujian, hormat kami naikkan kepadamu, Tuhan. Hanya di atas segala raja
dan berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk Tuhan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang berlimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami mau bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita tepukan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi
haleluya. Kau di tempatmu katakan haleluya, 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 haleluya. More, 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 I want more, 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 more. We praise you, we praise you. More, 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 I want more, 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 more. We praise you, we praise you. I'm gonna dance tonight, I'm gonna dance today, 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 because of Jesus. More, 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 I want more, 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 more. We bless you, we praise you. I'm gonna clap my hand, I'm gonna clap my hand, I wanna 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 clap my hand, because of Jesus. More, 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 I want more, 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 more. We bless you, we praise you. The fly, I want to fly, I want to fly, I want to fly tonight, I want to fly today, I want to fly today, I want to fly today, because of Jesus. I'm gonna fly, I'm gonna fly today, I want to 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 fly today, because of Jesus. More, 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 I want more, 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 more. We bless you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. More, more, lebih, 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 dan lebih lagi. More and more. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini dan masuk dalam penjamuan kudus pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap meja Tuhan pada pagi ini, baik juga mendengar firman. Siapkan hati kita benar-benar di hadapan Tuhan untuk mendengar setiap rema, setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Biarkan hati kita benar-benar dimurnikan di hadapan Tuhan, seperti air yang mengalir memenuhi hati kita yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yes. Yes. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak
tak pernah Dia lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir, yes Lord, dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes Lord, yes Lord. Mari setiap anak-anak Tuhan yang melihat live streaming pada pagi ini, mari letakkan tanganmu di hatimu. Saat ini nyanyikan lagu ini dari hatimu. Mungkin lagu ini terlalu baru, tapi lagu ini sangat memberkati. Saat mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, engkau akan mendapat ketenangan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, dipulihkan hati yang sakit Tuhan, dipulihkan hati yang terluka Tuhan. Yes Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kira pada kasih, kira mana kara pada kasih, kira mana kara bara 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 bara, kira pada kasih, kira mana kara bara 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 bara. Hanya tenang bersama dengan Engkau Tuhan, hanya tenang bersama dengan Engkau Tuhan, hanya tenang dekat kepadamu Tuhan. Aku akan tenang, aku akan tenang, aku akan tenang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kira pada kasih, kira mana kara bara 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 bara. Roh penghiburan, damai sejahtera, sukacita mengalir, mengalir Tuhan, mengalir pada saat ini Tuhan, mengalir, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kira pada kasih, kira pada kara bara bara bara, kira pada kasih, kira mana kara bara 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 bara. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat ini Tuhan, mengalir, 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 Lord. Yes Lord. But segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Yesus, lamati bagiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku
atas segala raja. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Dan kami terima anugerah-Mu hari ini Tuhan. Jika sebentar kami akan dengar firman-Mu. Shalom bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Katakan haleluya. Yes, ada kemenangan di dalam hidup kita. Ya saudara, ada anugerah di dalam hidup kita. Dan saya percaya biarlah hari ini menjadi sebuah hari breakthrough dalam hidup kita. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya lihat bahwa hari-hari ini gereja Tuhan, umat percaya kita perlu punya ini, yaitu ketundukan terhadap otoritas. Sekali lagi saya mau berkata, anak Tuhan, umat Tuhan, saya serukan ini agar kita punya ketundukan terhadap otoritas. Kita akan memahami kehidupan ini ketika kita mengalaminya, saudara. Salah satu syarat, bahkan yang saya mau perkatakan buat kita, salah satu syarat kalau Anda itu murid Yesus, kita murid Yesus yang sejati, kita harus memiliki ketundukan kepada otoritas rohani kita. Katakan amin. Secara khusus di dalam gereja, ada banyak orang yang tanpa sadar sulit memiliki ketundukan diri kepada otoritas rohani. Di zaman ini atau zaman sekarang yang sekali lagi kita pasti sangat-sangat susah untuk menemukan orang-orang yang punya roh ketundukan. Namun sebaliknya kebanyakan ya saya menjumpai beberapa umat percaya kita cenderung punya yang namanya roh pemberontakan. Memberontak berarti tidak tunduk kepada otoritas, di mana hal ini pasti seringkali menimbulkan ada banyak konflik, saudara. Baik konflik kepada sesama keluarga ya, kalau kita berbicara komunitas keluarga, bahkan juga konflik di dalam sebuah kalangan gereja. Bahkan saudara, tidak juga dipungkiri muncul sebuah kecenderungan saya itu bisa membuat menimbulkan yang namanya perpecahan. Saudara tahukah bahwa penyebab utama seseorang tidak tunduk kepada otoritas rohani karena seseorang atau kita umat Tuhan, kita manusia itu punya ego, saudara. Ego yang merasa lebih baik, yang merasa bahkan lebih mampu dari pemimpin rohani kita. Nah, pada hari ini saya rindu mari kita belajar lebih dalam lagi tentang ketundukan. Kalau engkau bersama dengan keluargamu, mari katakan buat kanan kiri saudaramu, katakan family, keluargaku, kita harus punya ketundukan. Ada amin? Apalagi kita hidup di zaman yang sangat akhir, di akhir zaman. Tidak lama lagi kita akan mendengar sangkakala berbunyi. Dan biarlah Anda dan saya ditemukan menjadi orang-orang yang tunduk. Ibrani 13 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Kalau Anda ada Alkitab, Anda buka Alkitab dimanapun kau berada. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, kata taatilah dalam ayat yang tadi kita baca, menurut teks aslinya itu memiliki arti menyesuaikan, mengalahkan, bahkan mentaati. Sedangkan kata tunduk sendiri itu berbicara sebuah tunduk kepada otoritas. Sekali lagi saya berkata bahwa Tuhan menghendaki semua orang percaya punya roh ketundukan. Tunduk kepada siapa? Secara jelas kita harus tunduk kepada Tuhan. Tetapi tunduk bukan hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan wakil-wakil, pilihan-pilihannya. Ya, untuk apa saudara? Untuk menjadi wakil saudara. Oleh karena itu Anda perlu belajar juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani. Ada amin. Dimanapun engkau berada, ya, Anda yang sudah join live streaming, Anda perlu belajar punya roh ketundukan. Haleluya. Tidak sedikit orang Kristen tidak tunduk kepada pemimpin rohaninya.
Bahkan mereka suka mengkritik, membicarakan kelemahannya, kekurangan, bahkan ada yang meremehkan pemimpin rohani mereka. Karena tidak tunduk pada otoritas, saudara. Saya mau kasih contoh, Miriam harus menanggung akibatnya, yaitu kena kusta. Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa contoh ke depan. Nah, saya sekali lagi ulangi. Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus, catat ini saudara, adalah ketika orang itu punya ketundukan diri. Katakan haleluya. Yes. Mari kita belajar, saudara. Mari kita percaya bahwa kalau Roh Kudus ada dalam kita, Roh itu akan memberikan kuasanya. Dan di dalam kuasanya, Roh itu akan memberikan sebuah benih ketundukan. Jadi ketundukan di dalam gereja Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya amat sangat penting. Baik anak-anak Tuhan, saya mau berkata bukan hanya dalam gereja juga, tetapi Anda juga harus belajar, ya. Sebagai anak-anak Anda harus tunduk kepada orang tua. Sebagai istri Anda juga harus tunduk kepada suami. Bahkan itu akan berlanjut kepada tingkat ketika Anda berjemaat, bergereja, Anda perlu tunduk kepada pemimpin rohanimu. Dan pemimpin rohani perlu tunduk kepada gembala. Dan sampai gembala tunduk kepada Kristus. Dan hidup ini kita harus sadar ada sebuah hierarki otoritas di mana kita harus belajar ketundukan. Amin, saudara. Musa sebelumnya adalah orang yang sangat keras. Musa adalah hari itu adalah pribadi, ya, sebelum dipanggil Tuhan adalah orang yang sangat pemarah. Tetapi Musa juga diproses Tuhan, saudara. Saat dia di padang gurun Midia 40 tahun, Musa dibentuk Tuhan menjadi pemimpin yang lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3 berkata, Musa menjadi seorang yang lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Tuhan Yesus adalah teladan utama sekali lagi dalam hal penundukan diri. Dia tunduk kepada otoritas Bapa. Saudara bayangkan, dari semua kemahakuasaannya, dari semua kuasa power yang dia miliki, tapi Yesus rela turun ke bumi untuk taat kepada kehendak Bapa, untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tanpa penundukan diri, sekali lagi kita umat percaya, di mata Tuhan kita bukanlah pribadi yang berkualitas. Catat ini, saudara. Mungkin kita ada banyak talenta, mungkin engkau ada banyak karunia, mungkin engkau begitu expert dalam beberapa ahli tertentu. Namun tanpa sebuah penundukan diri, Anda akan menjadi orang yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, Tuhan menetapkan satu syarat yang saya lihat ini cukup tinggi, cukup berat. Bagi sesiapa yang masuk kerajaan sorga dikatakan harus memiliki hidup keagamaan yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ini pernyataan yang sangat-sangat tajam, saudara. Bagaimana tidak? Sebab ahli Taurat dan orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama yang pada waktu itu dianggap punya kesalehan lebih dari masyarakat yang umum atau rakyat biasa. Dan dengan penyataan Tuhan Yesus ini, orang percaya, Anda dan saya, kita dituntut harus punya target, yaitu hidup luar biasa dalam tingkah laku kita. Saudara, hidup keberagamaan, ya, dalam teks tadi yang tadi kita baca, itu diambil dari bahasa Yunani dikausune. Artinya itu dalam, yaitu artinya sebuah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku lebih baik. Tingkah laku itu berbicara baik yang nampak di luar, tetapi juga yang tidak ternampak atau tidak kelihatan. Apakah bagian yang tidak terlihat? Yaitu sikap hati dan pikiran kita. Benar, saudara? Manusia hanya bisa lihat sesuatu yang dari luar.
Seperti saat ini Anda melihat saya live, Anda lihat saya hanya dari luar. Tetapi siapa yang bisa lihat hati saya? Tuhan yang bisa lihat. Dan kata yang dipakai dalam keagamaan, di mana Yesus menekankan kalau hidup keagamaanmu tidak seperti Taurat dan ahli Farisi, engkau dan saya tidak bisa masuk kerajaan surga. Berarti itu berarti bahwa Anda dan saya mulai hari ini kita harus punya kualitas hidup yang benar, baik di luar maupun di dalam. Katakan amin. Yes, saudara. Ini perkara yang tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita ada di depan orang, kita mungkin bisa melakukan hal yang baik. Ya, kita boleh menunjukkan hal yang manis. Tapi siapa tahu di hati orang, betul saudara? Saudara tahu Yudas, ketika Yudas menjadi murid Yesus, dia adalah orang yang rajin pegang duit, ya, dalam kumpulan mereka. Tanpa siapa yang tahu, sekali lagi siapa yang tahu bahwa hanya dengan ciuman Yudas menyalibkan Yesus. Dengan ciuman Yudas mengkhianati Yesus. Saya mau berkata, jangan hanya melihat orang dari luar, tapi mari kita belajar pahami sampai kedalaman hati seseorang. Ada amin? Demikianlah betapa perlu kita mengerti mengapa Tuhan memberikan tuntutan yang sungguh berat. Ya, menurut saya ini cukup berat, ya, cukup tinggi untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan perkara yang sangat murah, tetapi Anda dan saya dituntut punya hidup yang berkualitas. Saudara, di sisi lain dalam Matius 19 dalam ayat 16 hingga 26, Anda boleh baca di rumah. Di ayat ini dikisahkan mengenai seseorang yang sangat merindukan punya hidup yang berkualitas, ya, atau hidup kekal. Tapi Tuhan hari itu menetapkan syarat untuk punya hidup kekal karena Yesus berdialog dengan seorang muda yang kaya. Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Boleh. Jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Tapi saudara, apa respon sang anak muda ini? Alkitab mengkatakan setelah dia dengar itu, dia pulang, dia berbalik, dia kembali dengan hati yang sedih. Dia tidak mampu. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mendorong dimanapun kau berada, mari upgrade kualitas kekristenan kita. Katakan amin. Kita hanya jangan mau yang cintai sesuatu yang wow di luar, ya, tetapi di dalam kita ada banyak hal kita belum bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Tuhan sekali lagi tidak mau menahan orang untuk rindu datang ke Dia, untuk orang terima keselamatan, untuk orang terima hidup kekal. Secara khusus Tuhan tidak pernah menahan, tetapi Tuhan juga mau berkata bahwa Tuhan sangat bersungguh-sungguh dengan sebuah standar tersendiri siapa orang yang boleh masuk hidup kekal. Sekali lagi saya mau berkata, memang Tuhan penuh kasih, ya saudara, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang juga punya otoritas dan ketegasan. Yang ada kalanya ketegasan Tuhan, ketetapannya tidak bisa diubah oleh manusia. Dan kata Tuhan atau harga yang Tuhan mau agar kita sempurna. Oleh karena itu kita tidak perlu tawar. Ada amin saudara? Kita belajar. Walaupun sampai mati saudara kita tidak bisa sempurna. Yang Tuhan cari yaitu apa? Kita mengusahakan yang kesempurnaan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mencari ada usaha yang sungguh-sungguh. Memang betul kita hidup di bumi tidak sempurna, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika apa? Karena engkau dan saya, kita mengusahakannya. Perhatikan, tetapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ada amin? Saya mau berkata di sisi lain, hidup orang beriman di dalam Kristus itu juga harus punya arti, yaitu ketundukan pada otoritas Tuhan. Hal ini ditunjukkan dalam kisah hidup Bapak Abraham. Saudara masih ingat Bapak Abraham adalah seorang yang dekat dengan Dia. Dan saudara tahu, menjadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan Abraham mendapat gelar sahabat Allah.
Pertama kali ketika Allah berbicara kepada Abraham, memanggil dia keluar dari kampungmu, Abraham pribadi yang taat. Ketika dia harus menunggu anak puluhan tahun, ketika baru dapat, Tuhan berkata persembahkan, Abraham taat. Saudara, harga yang Abraham persembahkan itu bukan sangat murah. Bahkan saya mau berkata, dia mempersembahkan bahagian yang sangat mahal. Sangat mahal. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi sikap kepatuhan Abraham menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah. Orang seperti inilah saya percaya dan saya setuju sampai Alkitab berkata dia sahabat Allah. Haleluya. Halo saudara yang terkasih, adakah di antara saudara siap menjadi sahabat Tuhan? Adakah di antaramu siap dan rindu, aku mau jadi sahabat Tuhan? Malam ini engkau dengar panggilan yang mengejutkan, apakah engkau siap? Haleluya, ini dia. Karena sebuah kecenderungan kita umat percaya, kita suka diangkat naik. Saudara ingatkah dalam sebuah kisah di mana hari itu ada Ibu Petrus berdiskusi atau berbincang dengan Yesus. Ya, dan hari itu Ibu Petrus berkata, Tuhan atau Yesus, nanti ketika di manakah posisi anakku? Di sebelah kanan atau kiri? Tapi apa jawaban Yesus? Engkau tidak perlu memikirkan dan memusingkan perkara itu. Tuhan berkata, yaitu apa? Orang yang mau diangkat Tuhan, dia harus menjadi hamba. Haleluya. Are you ready? Menjadi hamba, ya saudara. Menjadi hamba bukanlah senang, tetapi itu kerinduan Tuhan. Ya, Tuhan rindu kita belajar untuk tunduk kepada otoritasnya tanpa batas. Panggilan Tuhan atau yang saya panggil kata kurios ya, atau waktu Tuhan terhadap diri Yesus mengisyaratkan bahwa kita adalah juga bisa belajar seperti Yesus. Yesus menggambarkan hati hamba, ya, menggambarkan status kita. Ketika kita sudah milik Yesus, kita bukan lagi dikatakan hamba dosa, tetapi kita hamba Tuhan, hamba Kristus. Siapa di sini Anda orang percaya yang sudah diselamatkan? Anda sadar Anda adalah hamba Tuhan. Anda harus sadar sebuah kata hamba dengan benar. Hamba di dalam Alkitab memakai kata sebuah budak, ya. Di Malaysia itu berbicara hamba atau slave. Sebuah hamba itu tidak memiliki hak sama sekali terhadap dirinya. Majikan atau bos yang membeli dirinya itulah yang berhak terhadap hidup hamba itu. Jadi jikalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita hamba Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam otoritasnya, berarti secara langsung kita hendak menipu Tuhan dan menipu diri kita sendiri. Dan saya mau berkata saudara, orang-orang seperti ini pasti ditolak Tuhan. Masih ingat saudara, ada satu ayat berkata, orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan berkata, engkau melakukan kejahatan. Sebab apa? Engkau sudah melakukan mujizat, engkau melakukan ini, tapi engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berjaga-jaga hari-hari ini. Dijauhkan dari hati kita roh pemberontakan. Yang setuju katakan amin. Gereja Tuhan, kita harus bangkit saudara. Kita kalahkan semua kedagingan ini. Sebab kita tidak bisa bawa daging ini masuk ke sorga. Saudara tahu Alkitab mencatat bahwa saat sangkakala itu berbunyi, kita akan diangkat di awan-awan. Orang yang benar diangkat ke awan-awan. Dengan sekelip mata Tuhan ganti tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Jadi saya mau berkata, hari-hari ini kita harus memproses daging kita. Anda suka tidak suka, relakan hatimu kalau engkau mau di awan-awan. Ada amin. Kita akan belajar. Saya akan membawa saudara, kita melihat beberapa contoh-contoh di Alkitab. Beberapa pemimpin yang baik dan juga pemimpin yang tidak baik. Ya, Hakim-Hakim 2 ayat 18 hingga 19.
Tetapi apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim hidup. Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat nenek moyang mereka, dan dengan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun kepada mereka tidak berhenti perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Saudara, hari ini saya mau berkata, begitu penting umat Tuhan punya ketundukan dengan pemimpin. Sebab dari ayat hakim-hakim ini berbicara jelas jawabannya. Kenapa ketundukan penting? Sebab Tuhan menyertai semua pemimpin. Ya, haleluya. Anda yang pemimpin dalam bentuk apapun, termasuk orang tua, Anda pemimpin. Ya, dulu saya pernah mendengar satu istilah, ya, ada surga di telapak kaki ibu. Nah, kononnya ada orang berkata ketika dia itu terjemahkan secara lahiriah, dia tengok kaki ibu, mana ada surga. Tapi itu adalah sebuah kiasan para bahasa, saudara. Sebuah peribahasa yang berbicara, jangan pernah memberontak kepada ibu. Karena ibu yang melahirkan engkau di bumi. Dengan segala pergumulannya, 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan dengan kesakitan. Kalau engkau memberontak kepada ibumu, Tuhan itu marah. Haleluya. Dan itu adalah sebuah hakikatnya. Belajar menundukkan diri kepada pemimpin. Sebab apa? Karena Tuhan menyertai pemimpin. Saya mau berkata, Anda yang bahkan join live, Anda yang bahkan pemimpin, mungkin engkau kurang percaya diri, mungkin engkau kurang confident, dengar hakim-hakim ini. Tuhan menyertai hakim itu. Jadi Tuhan menyertai engkau. Hai pemimpin, saya mau berkata, kalau engkau sudah diberikan tugas, kalau engkau sudah diberikan tanggung jawab, just believe. Percayalah, karena Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Kita tidak perlu menunggu penyertaan manusia, saudara. Karena penyertaan manusia, pembelaan manusia tidak ada power. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, ya, kita berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Ada amin. Ada 3 hal atau 3 perkara yang saya perhatikan ini menanggapi sebuah otoritas. 3 hal, catat saudara. Pertama, yaitu di dalam otoritas kita harus kenal, tadi saya perkatakan, yaitu tadi saya explain juga, kata tunduk. Kata tunduk adalah hukum yang mati, atau berbicara sebuah ketetapan yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Anda mau dapat otoritas, Anda harus tunduk. Tunduk adalah sebuah sikap mau dipimpin dan mau menghormati seseorang yang memimpin kita. Kata kedua ketika engkau mau otoritas, yaitu taat. Haleluya, 4 huruf saja. Taat. Tetapi ini bukan perkara yang mudah. Tapi Anda dan saya pasti bisa dengan kekuatan Tuhan. Ada amin. Taat itu menunjukkan sebuah sikap yang meresponi pemimpin. Ketika seorang memimpin membuat keputusan atau kebijaksanaan, kita, Anda dan saya harus secara positif meresponinya dan melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Bukan dengan panas hati, aku tidak setuju lah, aku tak mau buat lah. Mari kita jauhkan kebiasaan seperti ini. Mari kita upgrade hidup kita, biar hidupmu juga dipenuhi dengan otoritas yang dari Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mendengar kata otoritas, catat ini. Pertama tunduk, kedua taat, ketiga siap. Nah, saudara, are you ready? Ya, are you ready kalau Tuhan memanggil engkau meminta sesuatu, melakukan sesuatu, engkau bolehkah berkata siap? Haleluya. Adakah di antara Anda yang live, Anda sudah menjadi bapak ibu? Ketika Anda suruh anak Anda, tolonglah ambil ini, tak mau, ya, tolonglah buat ini, tak nak. Wah, itu terus dan menerus. Saya tanya hatimu,
menjadi orang sabar pun ada batas, saudara. Kalau kita jumpa anak degil, ya, Alkitab berkata Anda perlu rotan, ya. Tapi ketika engkau menjumpai anakmu begitu sangat-sangat taat dan dia selalu siap untuk melakukan apa yang engkau perintahkan, saya yakin sebuah hal yang natural, alami terjadi. Hatimu, ya, hatimu, engkau akan semakin mencintai dia. Siap itu berbicara apa? Siap itu berbicara kesediaan melakukan setiap pekerjaan yang baik yang diperintahkan kepada kita. Paulus memberikan tekanan setiap pekerjaan yang baik. Kalau pemimpinmu menyuruh saudara mencuri, saya mau berkata, jangan cakap siap. Ya, itu namanya kebodohan. Betul tak, saudara? Tapi kalau pemimpinmu di dalam sebuah konsep, di dalam sebuah bahagian, dia itu mau engkau melakukan perbuatan yang baik, saudara jangan suka menolak. Belajar bercakap, yes. Ada amin. Ingat, Anda dan saya, kita juga panggilan, kita itu dipanggil sebagai apa, saudara? Pasukan-pasukan Tuhan. Kalau kita menyadari kita pasukan Tuhan, kita prajurit. Adakah prajurit ketika pemimpinnya, komandannya berkata lari, dan Anda sebagai prajurit berkata tak mau, ya, tangannya begini tapi bilang tak mau? Itu kalau komandan yang memang kurang sabar, saudara. Bukan hanya lari, saudara disuruh, mungkin Anda masuk air mendidih, ya, lebih bagus. Kenapa? Ada sesuatu yang susah. Tubuh, hati, jiwa gak sejalan dengan komandan. Di mana-mana ketika kita sadari Anda dan saya prajurit Tuhan, mari berkata siap. Ada amin. Bahkan itu juga harus dipraktekkan di dalam hidupmu. Saat pemimpinmu memanggil engkau melakukan beberapa perkara, saudara, saya mau berkata siap. Amin, saudara. Ketika mengawali dalam pelayanan secara pribadi, waktu saya berumur sangat muda, ya, sekitar 12-13 tahun, masuk ke 15 tahun, 16 tahun. Dari waktu saya sangat remaja, saya sangat suka melayani Tuhan. Tetapi secara jujur hari itu saya tidak terlatih atau belum terlatih. Ada banyak hal saya tidak tahu. Ada banyak hal saya membuat kesalahan. Ada banyak hal bahkan saya pribadi mengevaluasi. Saya kadang melihat diri saya malu. Kenapa saya tidak melakukan lebih baik? Ya, harapannya baik, tapi kadang kenyataannya tidak baik. Saudara, tapi saya selalu punya sebuah sikap hati. Pemimpin atau siapapun pemimpin saya yang menyuruh saya melakukan sesuatu, saya paling jarang, kecuali sakit, saya sangat tidak pernah berkata no. Sejujurnya, saya sering berkata yes. Saya sejujurnya sering berkata siap. Bahkan perkara-perkara yang kadang-kadang di luar dari kemampuan saya. Secara jujur, saudara. Bahkan awal-awal dulu di zaman saya, ya, di dalam khususnya saya dari Indonesia, saya punya banyak pengalaman. Tapi di dalam zaman saya dulu, ya, di sekolah kami itu jarang yang namanya punya komputer, itu jarang sekali. Hari itu saya melihat orang punya komputer, orang itu selalu melihat bahwa orang yang punya komputer itu hanya orang kaya. Orang yang punya handphone hanya orang kaya. Hari itu saya dari jauh saya hanya melihat. Dalam hati saya berkata, bilakah saya punya komputer? Bilakah saya punya handphone? Tapi sekali lagi kondisi yang menjadikan saya tidak bisa menikmati fasilitas itu. Sampailah satu ketika, saudara, ketika saya menaik kelas, hari itu sekitar saya berumur 15 tahun, ya. Adalah satu sesi di mana cikgu saya memanggil saya. Dan dia berkata bahwa, Betty, kamu boleh tak mengoperasikan komputer? Dan saya dengan malu berkata, jelas tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah. Tetapi cikgu saya berkata, tapi kamu mau belajar? Saya langsung ambil itu jabaran. Ya, siap, saya mau belajar. Dan saudara, sampailah satu titik di mana tiba-tiba
ada banyak pintu terbuka. Saya tidak punya komputer, tetapi orang bagi pinjam. Sehingga saya berlatih, dan saya berlatih. Dan saudara, itu menjadi tiba-tiba kesukaan, hobi. Sehingga saya boleh membuat beberapa hal di sekolah kami. Bahkan mereka boleh membuat presentasi dan itu mengagumkan. Tapi sekali lagi, saya tidak punya komputer. Tapi hati saya rindu. Di sisi lain, saya pernah punya sebuah pengalaman di mana hari itu saya melihat ada cegu-cegu sekolah minggu. Hari itu saya lihat kalau cegu sekolah minggu mengajar sekolah minggu, konon sepertinya senang, ya, berinteraksi dengan anak-anak. Halo adik-adik, dan anak-anak menjawab halo teacher, ya. Kalau di sini, kalau dulu berkata halo kakak, gitu. Hari itu saudara, saya teringin. Saya dalam hati berkata, bila saya bisa seperti mereka ya, mengajar anak-anak sekolah minggu. Nah saudara, sampai satu kali ada gembala saya beri saya sebuah peluang. Dia berkata, Betty, kamu mau ngajar sekolah minggu? Siap. Saudara bayangkan, gak pernah ada pengalaman. Hanya karena saya punya kerinduan. Semua pelayanan saya bilang siap, saya mau. Nah, membawa pujian, siap, saya mau. Padahal hari itu suara saya haleluya. Waktu orang kalau dengar suara saya, mereka bilang lebih bagus tutup mulut daripada buka mulut seperti badai. Wah, saya malu saudara, saya malu, marah, dan dengan mix sebuah perasaan. Kemudian saya mulai belajar. Saya belajar di dalam bilik mandi, ya. Di antara saudara mungkin yang lain punya pengalaman itu. Saya suka mengalami Tuhan di bilik mandi secara jujur. Waktu di bilik mandi saya bisa nyembah kuat-kuat. Kalau kita bersuara kan saudara, suara yang very bad bisa menjadi sangat beautiful di dalam bilik mandi, ya. Dan saya sangat sarankan Anda yang mau berlatih vokal, ya, berlatihlah di bilik mandi. Haleluya. Karena sangat menolong saudara. Tak perlu mic, tiba-tiba suara saudara bilang oh, jadi begitu cantik. Nah akhirnya saudara, hari itu saya mengambil jabaran itu sekali lagi. Kamu bawa pujian? Siap, saya mau bawa pujian. Dan saudara, sekalipun dengan yang namanya keterbatasan, ya secara jujur mengawalinya itu dengan banyak kelemahan. Saya harus nervous, suara saya berubah, kunci sana, lari sini, sudah praktis bagus, tapi waktu terjadi tidak bagus. Wah, itu sebuah pengalaman. Tapi saya mau berkatakan, dengar saudara, engkau yang punya hati selalu berkata yes. Engkau selalu berkata siap. Tanpa engkau sadari, Tuhan akan memultiply semua karuniamu. Ada amin. Engkau akan dibuat tiba-tiba lebih mampu dari sebelumnya. Engkau akan dibuat tiba-tiba lebih expert dari sebelumnya. Engkau akan tiba-tiba dibuat lebih ajaib, ditambah engkau dekat dengan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi ketika engkau rindu otoritas, 3 perkara ini penting engkau harus catat dalam hidupmu. Pertama, tunduk. Kedua, taat. Ketiga, siap. Ada amin? Jika ada sebuah perintah, ya, sesuatu yang jahat, jelas saya berkata, atau dosa, jangan sampai engkau bilang siap, ya. Hari ini saya tidak ajarkan itu. Jadi jangan sampai salah memahami. Sebagai orang Kristen jangan terjebak. Saya juga berkata, anak Tuhan, umat percaya dimanapun kau berada, jangan engkau terjebak dengan yang namanya gosip, fitnah, atau pertikaian, pergaduhan dengan pemimpin. Kita dipanggil untuk bersikap apa saudara? Ramah, lemah lembut terhadap semua pemimpin. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan bahwa sikap-sikap negatif terhadap otoritas itu adalah sebuah ekspresi gambaran tabiat lama. Anda dan saya mungkin tanpa kita sadari kita masih menyimpan, ya, di dalam kita tabiat karakter lama kita. Itu harus ditinggalkan saudara. Bahkan kalau perlu minta kekuatan Roh Kudus, cabut saudara. Kalau engkau adalah orang-orang yang paling suka berontak dengan pemimpin, engkau paling suka melawan, engkau merendahkan, meremehkan pemimpin, saya mau berkata hari ini, di dalam nama Yesus, cabut. Ada amin saudara? Sebab ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus itu akan melahirkan. Perhatikan, Roh itu akan melahirkan, bekerja di dalammu, mengeluarkan
9 rasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kemurahan hati. Semua keluar dari hidupmu. Di saat engkau melihat kondisi tidak menyenangkan, muncullah buah roh, rasa kesabaran. Ketika engkau melihat ada orang begitu marah dengan dirimu, muncullah rasa penguasaan diri. Ketika ada sebuah situasi membuat engkau begitu mau membalas, muncullah kemurahan hati. Banyak hal kita harus belajar. Yang utama ada kerinduan. Tabiat lama adalah tabiat dosa yang menentang otoritas Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan membaharui kita untuk bersikap benar terhadap otoritas Tuhan. Ya, praktisnya itu kita harus meresponi, saudara, dengan respon yang positif. Sekarang kita akan melihat step by step, saya tuntun saudara. Kita akan melihat beberapa contoh secara jelas. Pertama, dari hidup Yesus. Apa yang kita bisa pelajari ketundukan dari hidup Yesus? Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-52. So ini adalah ayat yang cukup panjang, Anda boleh baca di rumah. Tetapi ini adalah sebuah kisah di mana hari itu Yesus yang masih kecil, yang sangat remaja, pergi di bawah orang tuanya merayakan Paskah di Bait Tuhan di Yerusalem. Ya, waktu itu Alkitab berkata dia berumur 12 tahun. Tetapi di saat perayaan itu selesai, mereka semua pulang. Bapak dan Ibu Yesus terkejut karena tidak menemukan Yesus di dalam kumpulannya. Sehingga dalam beberapa hari, secara khususnya Ibu dan Bapak Yesus coba mencari mana Yesus. Saya mau ambil sedikit kutipan dari ayat yang ke-48 ya. Dalam Lukas 2:48 berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, ya, ini Maria berkata kepada Yesus, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau. Saya tengok jawaban Yesus. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan lihat saudara, meski di dalam Alkitab tercatat bahwa Yesus sempat mengatakan bahwa memang di sanalah dia harus berada, di rumah Bapaknya. Tapi Yesus, ingat, Yesus yang hari itu 100% manusia dan 100% Allah, Yesus mengambil keputusan taat. Yesus mengambil keputusan tunduk kepada orang tuanya di dunia. Ya saudara, dengan apa? Dia pulang mengikuti kerinduan bapak ibunya. Ya, mari kita belajar. Yesus tahu benar bahwa penundukan diri adalah hal pertama sekali harus dilakukan sebelum menerima otoritas. Ada amin saudara? Sekarang kita akan lihat sebuah gambaran yang tidak baik, yaitu Harun dan Miriam. Tadi saya share sedikit. Dalam Bilangan 12 ayat 1 hingga 16 dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam memang kakak besar ya dari Harun dan Musa. Dan Musa adalah adik bungsu, adik paling kecil. Tetapi ingat saudara, di dalam roh ya, di hadapan Tuhan, di dalam roh, susunan otoritas yang benar adalah Musa lebih tinggi. Yang kedua Harun, dan yang ketiga Miriam. Kadang-kadang kita manusia, kita tidak memahami ini. Hari ini izinkan saya berkata, ketika engkau memahami sebuah struktur rohani, maka saya yakin hidupmu sangat berbeza dari yang lama. Ketika engkau memandang orang bukan hanya sekilas dari jasmani, tapi engkau tahu ada urapan,
ada susunan otoritas di dalam orang itu, maka engkau tahu bagaimana menghargainya. Saudara, tahukah Musa itu sebetulnya pemegang otoritas tertinggi di bangsa Israel hari itu. Tapi tiba-tiba oleh karena Musa memilih istri yang bukan sebangsanya, Maryam dan Harun memberontak. Ya, saudara perhatikan. Dan bahkan mereka mengata-ngatai Musa. Saudara, apa yang menjadi respon Tuhan? Ya, Tuhan hari itu menegur Harun dan Miriam. Tuhan membela Musa. Tuhan sangat peduli kepada pemimpin. Secara jalur Tuhan, Tuhan tetap menghargai pemimpin, saudara. Ya, sebab Tuhan itu serius dengan sebuah panggilan. Mari belajar. Saudara tahu apa yang terjadi pada akhir hidupnya? Harun mendapat kelonggaran. Harun mendapat kasih karunia. Karena apa? Karena dia imam. Karena dia juga pemimpin nomor 2 setelah Musa. Tapi Miriam, apa yang terjadi? Dia mengalami kusta. Alkitab berkata sekujur tubuhnya putih oleh kusta. Saudara bayangkan. Mari belajar taat dan tunduk kepada pemimpin. Ya, sekalipun saya mau berkata, ada banyak pemimpin yang mungkin punya kelemahan. Karena pada basicnya pemimpin manusia pasti punya kelemahan. Namun saya berkata, sebagai anak buah, sebagai bawahan, sebagai jemaat, Anda yang sudah dewasa di dalam Kristus, Anda harus belajar menerima segala kelemahan pemimpinmu. Bukan hanya terima kelebihannya. Saudara tahu bagaimana Ayub marah kepada istrinya ketika istrinya menyuruh Ayub mengutuk Tuhan. Ayub berkata, apakah engkau hanya mau terima yang baiknya dari Tuhan dan tidak mau terima yang tidak baik? Saudara, tahukah bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Ada amin. Yes. Anda tidak pernah kebetulan Anda punya bapak ibu yang hari ini engkau punya. Anda tidak ada yang kebetulan Anda punya otoritas di atasmu, baik pemimpinmu di gereja, gembalamu, atau koordinator sel, atau siapapun. Saya mau berkata, tidak ada yang kebetulan. Kalau engkau sedang diproses melalui mereka, lihatlah dengan cara pikiran sorga, bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan ambil dan itu dibaharui di dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Mari belajar, ya, mari belajar. Jangan suka memberontak. Seorang pemimpin ada dalam proteksi Tuhan. Dan jangan pernah Anda memberontak pemimpin. Kita harus belajar juga. Sekarang kita lihat, ya, sisi lain ada juga pemimpin yang tidak care atau tidak peduli. Siapa dia? Imam Eli. Ya, Imam Eli punya anak bernama Hofni dan Pinehas. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 berkata, Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara bayangkan, ya. Kemudian datanglah satu family, yaitu bernama Elkanah, merupakan penganut Yahudi yang taat. Dan Elkanah punya istri, ya, yang bernama Hana. Hana seorang wanita yang terus menangis di bait Tuhan. Dia menangis karena Pinena, ya, apa ya bahasanya, istri kan, istri yang lain dari Elkanah. Itu menyakiti hatinya. Coba bayangkan, saudara. Hari itu Hana berjumpa dengan seorang imam. Saat Hana menangis bergumul mau anak, datang Imam Eli. Kamu mabuk ya? Wow, ngeri kan, saudara? Imam Eli itu tidak rohani. Ya, dia itu melihat Hana yang begitu menangis, terseduh-seduh. Alkitab berkata mulutnya berbicara. Dia itu menyatakan hati permohonannya. Dia tidak mau disakiti oleh yang namanya si Pinena. Sehingga sakit hatinya, luka di dalam hatinya dia bawa ke Tuhan.
Saudara bayangkan seorang imam, pemimpin rohani, dia bisa berkata, perempuan kau mabuk ya? Tapi saudara, saya mau berkata, apa respon Hana? Saya mau berkata, sekalipun Hana dikatakan mabuk, tapi dia tetap taat dan tunduk. Apa yang dikatakan Imam Eli, Tuhan itu tahu saudara. Sekalipun Imam Eli menyuruh Hana pergi, Tuhan tetap memberkati Hana. Kenapa? Karena Hana punya sikap hati yang taat dan tunduk kepada pemimpin. Hana tahu menjaga otoritas dalam hidupnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya baca ya. Saya bawa kita baca ajaib berkat Tuhan yang Hana dapat. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai 20. Ayat 14 berkata, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Saudara bayangkan, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap aku ini hambamu sebagai seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18 ajaib. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Nah, 19 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Perhatikan, Tuhan akan ingat kepada orang yang taat dan setia, orang yang tunduk, saudara. Dan ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, Tuhan akan ingat. Hai umat Tuhan, engkau yang mungkin sederhana, tapi engkau punya hati selalu taat, tunduk kepada pemimpinmu. Bahkan engkau orang yang suka berdoa untuk pemimpinmu. Saya mau berkata, di dalam segala kelemahan, di dalam segala badai, Tuhan ingat akan engkau. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saya bersemangat hari ini, saudara. Haleluya. Mari belajar miliki sikap hati. Kalau saya merenungkan lagi dan lagi, gak semua orang bisa seperti Hana, saudara bayangkan. Saya pribadi mungkin kalau pemimpin saya bilang, mabuk, padahal saya gak mabuk. Wah, itu sakit hati di sini nih. Ya, orang dunia bilang, sakitnya di sini. Ya, saudara, sakitlah, pastorku mengata-ngatai aku. Waduh, luar biasa. Kemudian saudara share bagi orang lain, dan kau berkata, memang saya punya pastor very no good lah, very bad lah. Mulutmu mulai perkatakan yang lain, transfer kepada yang lain, terjadilah gosip, hancurlah gereja. Dari apa? Sikap hati. Miliki sikap hati yang benar, saudara. Saya mau berkata hari ini, sekalipun pemimpin kita bahkan itu tidak baik, tetap tunduk. Pemimpin tetap punya otoritas dan kuasa pada mulutnya. Berkat itu akan tetap mengalir dari seorang pemimpin. Kita akan belajar dari contoh selanjutnya, dan ini sangat terkenal, Saul dan Daud. Siapa tidak kenal Daud dan Saul? Anak kecil pun kenal. Ketika didengar nama si Daud, ya kan, makanya Daud itu famous namanya, tidak bisa dilupakan. Saul seorang tipe pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi Saul hari itu mengalami sebuah kecemburuan ketika dia tahu Daud akan diangkat Tuhan menjadi raja. Saudara tahu apa yang Saul lakukan? Dia berusaha membunuh Daud. Setiap kali dia perang, dia tetap menang. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada waktu yang terbaik dari Tuhan. Dia masih pakai jubah pemimpin. Saudara bayangkan. Padahal Saul ini orang yang rohnya atau roh Allah sudah undur dari dirinya. Tapi karena dia masih punya jubah pemimpin, Allah masih hargai dia. Saudara bayangkan. Padahal dia pemimpin yang jahat. Saul akhirnya
mati dengan bunuh diri. Bukan musuh yang membunuh dia, perhatikan. Bukan si Daud yang sebetulnya akan dibunuh, balik membunuh Saul, no. Tapi Saul mati bunuh diri. Sebab apa? Karena sebelum dia mati, saudara ingat Alkitab berkata dia pergi mencari tukang tenung. Dia itu tidak sadar, dia itu menyerahkan jubah otoritas sebagai pemimpin kepada iblis. Sehingga alam roh, ya ingat saudara, saat kau kuat menang di alam roh, engkau akan kuat dan menang di alam nyata. Kalau kau kalah, engkau akan kalah di alam nyata. Sehingga esok harinya tidak ada proteksi Tuhan atas Saul. Dia bunuh dirinya sendiri. Daud sekalipun dia ditunjuk menjadi raja, waktu sangat muda sudah diurapi, tapi dia diproses Tuhan dalam hal ketundukan. Dia tidak mau membunuh Saul sebab Daud sadar ada otoritas dalam hidup Saul. Dan saudara, apa yang terjadi? Tanpa Saul berkata, kelakuannya, ingat, kelakuannya itu melepaskan berkat dalam hidup Daud. Mari, anak Tuhan, saya berkata, tangkap posisi ilahi. Beberapa pemimpin di atas Anda mungkin adalah contoh pemimpin yang kurang baik. Tetapi saya berkata hari ini, Anda harus tetap tunduk dan taat pada pemimpin. Belajar hargai dan taat pada pemimpinmu. Ya, bukan hanya saya berbicara pemimpin dalam bentuk gembala, tetapi baik itu bosmu di tempat kerjamu, orang tuamu, ya, cikgu atau sesiapapun pemimpin di dalam hidupmu. Belajar tunduk. Jangan sakiti hati mereka, saudara, sebab Tuhan Allah yang adil. Seringkali orang yang tidak bisa tunduk karena dia berhadapan dengan egonya. Ego dan kebanggaan diri sendiri yang belum bisa ditundukkan. Jadi mari kita belajar, ya. Kita sebagai umat pemenang, umat raja, anak-anak yang siap akan masuk menyongsong kedatangannya. Di awan-awan punyalah roh ketundukan. Ada amin, saudara? Dengan kita punya roh ketundukan, maka engkau akan diingat Tuhan. Ingat itu. Engkau akan diingat Tuhan. Titus 3 ayat 1 berkata, kita diingatkan sekali lagi bagian ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di bumi atau di dunia ini dalam segala hal. Jadi perhatikan, kita bukan hanya mentaati dalam hal yang baik saja, tapi dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ada amin. Efesus 6 ayat 5-6 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja, perhatikan, untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendaknya. Ada amin, saudara. Biar kita belajar hari ini, ya, bahwa penundukan itu sangat-sangat mahal. Ya, mari belajar ya. Sebab apa, saudara? Ketundukan itu perlu dilawan dengan satu kunci. Anda harus mengikuti sebuah hati yang penuh kerendahan hati. Saudara perhatikan, Anda bisa tunduk ketika Anda punya kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, itulah letak kita sangat-sangat susah untuk tunduk. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya tutup dengan beberapa ayat. Dalam Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya berdoa biarlah Anda menerima panggilannya dalam hidupnya. Dan ini hal yang penting.
Dan ayat terakhir saya tutup hari ini dengan pembacaan Matius 19 ayat 30. Saya rindu ini menjadi rema buat setiap saudara yang join live hari ini. Alkitab berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Biarlah doa saya setiap Anda yang mengikuti live hari ini, engkau yang sudah mengawali hidupmu dengan roh, tetaplah hidup dalam roh. Jangan sampai engkau ditemukan berubah menjadi daging. Tetaplah menjadi terdahulu. Ada amin saudara? Karena ayat ini cepat atau lambat akan digenapi. Tapi Anda yang mungkin hari ini sederhana, pastor saya belum tahu apa-apa, tapi jaga hati, jaga sikap hatimu, jangan ada roh pemberontakan. Mungkin hari ini bahkan ada dosa dalam hidupmu, cepatlah berubah. Engkau terakhir, engkau akan bisa terdahulu. Haleluya. Ada amin. Yes. Kita akan datang menyembah Tuhan. Saya rindu kita siapkan hati kita. Anda jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan roti dan anggurmu, mari engkau siapkan. Kita akan masuk ruang perjamuan kudus. Haleluya. Saya rindu kita angkat satu pujian ini. Basuh aku di dalam darahmu anak domba. Jamah bibir dan luruskan hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya dorong untuk setiap saudara, mari Anda pegang roti di sebelah tangan kanan. Anda pegang anggur di sebelah kirimu. Kita mau sembah Tuhan. Namun sebelumnya, saya mau membacakan kita dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita diuji diri kita sendiri, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari angkat roti sekali lagi di atas tangan, di atas kepalamu, kita datang ke Tuhan. Bapa, kami datang di dalam nama Yesus bersama dengan seluruh umat percaya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah lambang dari tubuhmu yang sudah dikoyakkan, dicampurkan Tuhan. Bahkan dihancurkan untuk menebus dosa kami. Tuhan, hari ini kami mau makan Tuhan dengan iman. Biar tubuh ini menyatu dalam nama Yesus. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari makan bersama-sama darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Saudara, mari angkat anggur di sebelah tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, inilah adalah cawan, sebagai cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kami terima Tuhan, anggur sebagai lambang darah Yesus, membersihkan semua hidup kami, membersihkan yang kotor, yang tidak baik dari hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuduskan kami, sucikan kami. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Yes Lord. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu. Sekali lagi katakan sebagai doa kita, basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Yes Lord. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Amin, haleluya. Ku rindu
bukan hanya sekedar tengok live dari handphone, tapi mereka terima urapan yang baru, mereka terima roh yang baru, mereka terima hati yang baru. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lemah lembut. Semua yang kotor dari hidup kami dibersihkan di dalam nama Yesus. Biar kami siap menjadi mempelaimu Tuhan. Kami siap menyongsong Engkau di awan-awan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memberkati dan hamba memberkati setiap mereka Tuhan. Bahkan hubungan anak dengan orang tua, hamba berdoa Engkau buat pemulihan ya Bapa. Setiap anak-anak belajar tunduk kepada orang tua, setiap orang tua belajar mengasihi anak-anak mereka. Bahkan setiap jemaatmu tunduk kepada pemimpin, kepada gembala, kepada pemimpin rohani di gereja. Bahkan kami berdoa Tuhan, ajari setiap kehidupan kami, umat Tuhan, tunduk kepada Engkau di atas segalanya. Sekalipun mungkin ada di antara mereka yang mengalami hidup dalam badai, hamba berdoa tidak ada yang kecewa kepada Tuhan. Tidak ada ya Tuhan. Tapi kiranya mereka mendekat kepadamu, mereka mendekat kepadamu, mereka lari kepadamu, karena mereka tahu pertolongan yang ajaib hanya daripada Allah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah terima roti dan juga anggur. Kami terima anugerah yang baru. Kami terima kemenangan. Kami menjadi baru. Hati kami baru Tuhan. Terima kasih yang memberkati bahkan gereja CSD ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan gereja CSD. Dipenuhi dengan hati yang cinta akan Tuhan. Hati yang penuh mengasihi Engkau. Hamba berdoa bagi sesiapa yang bahkan mungkin join Tuhan live, yang mungkin hamba tidak kenal, Tuhan berkati mereka. Saat Engkau melihat ada hati yang taat, ada hati yang tunduk, hamba percaya Tuhan Engkau ingat akan mereka. Kerinduan pergumulan mereka Engkau akan jawab dengan mukjizat yang ajaib ya Bapa. Kami terima yang ajaib dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you. Demikianlah firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk membaca deklarasi ini bersama-sama. Deklarasi Unity. Dalam nama Yesus kami deklarasikan kesatuan turun atas keluarga kami dan gereja kami. Semua ego, kemarahan, kebencian, kecewa, perpecahan, sakit hati kami bersihkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan kesatuan, damai, sukacita, kekuatan, kemanisan, dan kebaikan Tuhan turun atas keluarga kami dan gereja kami CSD. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seperti kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang di awan-awan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Sebelum kini saatnya kita mau memberi buat Tuhan. Siapkan setiap persembahanmu. Nomor setiap yang mau bank in kepada gereja kami di nomor account public bank 3201
Ini nomor icon Cornerstone Tabernacle. Kalau siapa yang punya kerinduan untuk memberi, baik itu janji iman, perpuluhan, persembahan, boleh bank in terus ke icon public bank Cornerstone Tabernacle. Oke, sebelum kita memberi, mari saya ajak semua anak-anak Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyi segala puji syukur. Mari tepukan bersama. Bagimu Tuhan, segala Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggi-tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah join dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Doa kami adalah biarlah Kau bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan biar anugerah-Mu melingkupi setiap kami, dan hamba lepaskan berkat-Mu atas setiap mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau pakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka semakin naik dan bukan turun. Kau memberkati keluar masuk mereka, buah kandungan mereka, pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka sentuh Tuhan, jadikan berhasil. Saat mereka hidup di dalam Taurat Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di sorga. Kami nikmati keajaiban-Mu mulai hari ini, dan biarlah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.